kulit ayam segala macam. Itu pertanyaan nanti kami jawab. Kau jangan nambah-nambah. Jangan kau nambah-nambah. Jangan. Iya. Jangan kamu karena kamu mengikuti perintah manusia lalu kamu kayak sabar. panas, Saya mau jelaskan sehingga, perintah manusia. Saya mau jelaskan perintah manusia, ya. Sabar dulu. Kan kamu mengikuti perintah manusia itu sunat. Iya, sabar dulu. Makanya saya mau jelaskan. Ya udah kamu bertanya, Oke, bertanya baik. aja. Baik, oke, baik. Nanti tadi Pak Sangga ya, oke. Kenapa Jangan kau kita nambah-nambah mengikuti? ya. Kau jangan nambah-nambah dengan segala hormat. Saya minta kau jangan tambah-tambah, Bang. Kau tanya saja nanti dijawab. Tenang. Ya. Nah, kenapa loading mengikuti ajaran manusia? Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan seperti ini. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dikatakan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma'iya fi jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid, bukan 100 sosis. 100 mati syahid. Nah, makanya ketika kami mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu ada perintah oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 31. Begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad perintahkan sunat, ya kami sunat. Kalian mau katakan bahwa kalian mengikuti manusia, wong Nabi Muhammad manusia. Masa kita mau bilang dia Tuhan? Nah, sementara di Galatia tadi Pak Yoel sunat, Paulus mengatakan, kalau Pak Yoel, kalau Anda sunat, maka Hamasya tidak lagi bersamamu. Maka saya mengatakan, daripada Hamasya tidak bersama Pak Yoel, ya sambung. Sambung paling bagus pakai sositas saya kulit ayam. Kalau pakai kulit lain jangan framing lah, jangan gitu. Ya, ini biar saya jawab Bang Yoel ya. Oke. Inilah orang mereka ini yang suka ini ya, nambah-nambah isi kitabnya sendiri, terus juga suka memframing, memfitnah, begitulah sifatnya. Ya, sekarang dia ketawa tuh, padahal dia tuh bertakiyah guys. Nanti sih saya mau tanya dia satu lagi. Nanti tentang sunat. Iya. Tentang sunat. Pak Yoel pakai lembesi Pak Yoel. Oke ya. Justru kamu yang harus kembalikan kulit katanmu itu, ganti pakai kulit ayam karena nggak ada perintah Tuhan. Kamu yang harus kembalikan tuh burungmu itu pakai kulit ayam karena nggak ada perintah Tuhanmu. Nggak ada perintah Tuhan, yang harus kembalikan itu, ganti kulit ayam. Pak Yoel kalau pakai kulit ayam tapi cari yang begini tuh. Rahman, itu ambil kulit ayam, tambah lagi, karena nggak ada perintah Tuhanmu untuk sunat kulit katan. Sebelum dilanjut sih jawab. Tunggu sebelum dijawab. Silakan Pak Rahman. Saya mute. Saya open cam dulu ya, saya merokok dulu sedikit dulu ya. Sebentar, ini saya buat loading. Biar loading ini. Pak loading. Ada di Al-Quran itu ada tertulis kalau Nabi Muhammad itu sunat. Di hadis. Enggak, Nabi Muhammad sunat ada. Di hadis ada. Oh, hadis apa coba? Di Quran nggak ada, makanya mereka itu kan mengikuti jujur tadi mengikuti perintah manusia. Kalau di kita kasih Abraham disunat itu betul itu. Udah nggak usah ke situ dulu Bang Yoel. Iya, tapi Pak Yoel kan sudah sambung lagi lama nanti pakai sosis lagi kan. Loading, justru kamu yang harus sunat tambah lagi pakai sosis, pakai kulit ayam. Kenapa nggak ada perintah Tuhanmu untuk sunat kulit katan? Ya Tuhan, tolong kamu sungguh terlalu. Oke, bentar ya, kita jawab dulu yang tadi Galatia 5. Oke. Galatia 5. Kenapa Rabi Saul menuliskan seperti itu? Karena begini, di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 ada orang yang ngajarin seperti ini. Dan ada beberapa orang yang turun dari Judea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ada orang-orang yang mengajarkan kalau keselamatan itu berdasarkan sunat.
Rabi Saul menuliskan di Galatia 5 ya, bahwa kalau kamu disunat artinya Hamasya tidak berguna sama sekali bagimu. Jikalau di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 kamu disunat kulit kehatanmu supaya kamu selamat. Nah, itu yang tidak benar. Karena apa? Kasih karunia keselamatan sudah diberikan Tuhan Yesus Hamasya di atas kayu salib dengan darahnya yang suci. Sehingga ya, sunat itu bukan supaya kamu selamat lagi, tetapi kan mengikuti perintah di dalam tanah. Itu maksudnya Rabi Saul. Sudah dijawab ya? Oke. Ini bukan masalah selamat dan tidak selamat. Ini masalah Mesias tidak akan bersama orang yang sunat. Pak Yoel sunat. Bu, Ya, saya dengar sambut dulu. kalian, silakan saya. Loding, dengar. Saya tadi sudah tunjukkan dalil. Makanya baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1, baca ya. Di sini saya baca ya. Dan ada beberapa orang yang turun dari Yudea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, itulah kenapa Rabi Saul menulis Galatia 5 seperti itu. Karena apa? Kalau ada orang berpikir, aku harus disunat supaya saya selamat. Oh, itu baru nggak benar, gitu loh. Itu maksudnya Rabi Saul. Tidak ada narasi saya tidak seperti itu, menambahkan. Mikana. Jangan kau berbohong. Jangan kau berbohong. Di mana saya berbohong? Kau Di mana saya berbohong ini? Kau berbohong kau. Nih, di mana saya Kau berbohong? berbohong kau. Di mana saya berbohong? Nih anaknya nih. Mana? Nih. Mana? Ini. Dan Terus ada beberapa orang yang turun dari Yudea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut ada istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Karena ada orang berpikir kalau tidak sunat maka tidak selamat. Makanya dibantah sama Rabi Saul di Galatia 5. Iya, Galatia. Nah, terus artinya kalau kamu sunat itu bukan Coba untuk kamu supaya baca mendapatkan Galatia 5. keselamatan. Coba baca Galatia 5. Iya, itulah Coba baca Galatia 5. makanya. Coba Saya baca sudah Galatia baca 5. itu. Lah itulah bantahan Oke, baik. Rabi Saul. Saya baca ya. Rabi Saya Saul baca. membantah bahwa Sabar, saya baca. keselamatan itu bukan dari sunat. Paham nggak? Sabar. Saya baca. Ah. Lihatlah Galatia 5 nomor 2. Lihatlah, aku Paulus ini berkata kepadamu, kepada Yoel ya, bahwa jika kamu disunatkan, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pak Yoel disunat atau Sini tidak? Sini saya jawab. Sambung. Saya bersunat berdasarkan perintah Torah, tetapi saya menerima Yesua adalah juru selamat saya. Iya. Tuhan dan juru itu selamat dia. saya. Saya selamat. Iya. Apalagi? Makanya di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 karena bentar, diam dulu. Iya, karena sudah ada orang mengajarkan kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Makanya dibantah sama Rabi Saul di Galatia 5 seperti itu. Dan sudah betul, Bang Yoli itu sunat karena berdasarkan perintah di dalam Torah, bukan supaya mendapatkan keselamatan. Udah diam dulu Rahman, diam dulu. Makanya lagi ya. Jadi dibantah sama Rabi Saul di Galatia 5 karena ada orang yang mengajarkan di Kisah Para Rasul 15, kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Nah, itu harus dibantah. Karena apa? Kita sunat atau tidak sunat bukan itu yang memperoleh keselamatan. Tapi kalau kamu tidak percaya Yesus Hamasya, yang dia disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga, kamu tidak akan pernah selamat. Itu yang keselamatan. Jadi si Yoel sunat itu mengikuti perintah kitab Torah. Kayak abang Loding nih sunat tapi tidak menerima Yesus. Nggak ada perintah, tapi dia sunat, nggak ada perintah Tuhannya. Tuh. Sabar dulu Rahman. Tadi si udah Loding lama diam, bentar dulu. Bicara Rahman, karena bentar. Karena tadi ya, siapa di sini yang berdusta? Saya apa si Loding? Oke, si Loding tadi mengutip Ali Imran ayat 31 bahwa nabinya berkata ya, dia akan bersama-sama dengan nabinya di surga. Di mana di Ali Imran ayat 31 itu nabimu ada di surga? Di mana tadi kamu bilang di situ? Kamu yang bilang tadi apa, Loding? Karena kamu bilang nabimu berkata ya, siapa yang mencintai Tuhanmu maka ikutilah aku, niscaya ya kamu akan ada bersama dengan aku di surga. Itu tadi katamu, kamu bilang seperti itu. Silakan nanti cek rekaman ulangnya. Nah, tunjukkan dalilnya di mana nabimu sekarang. Dengar. Jawab dulu, di mana nabimu sekarang? Dengar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, baca di situ. Apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu di situ Nabi Muhammad. Maka aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi tadi, Muhammad. Dan bersamaku di surga. Kamu bilang tadi seperti itu narasimu.
Dengar dulu, dengar dulu. Kamu dengar- tambah-tambah sendiri sih kita dengar bukan? dulu. Siapa yang berdusta? Bukan saya, si Loding Ketika tuh. kita mengikuti, dengar dulu. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu namanya sunnah. Nabi Muhammad bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma iya fi jannah." Barang siapa menghidupkan sunahku, berarti ia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka Dan dia akan bersamaku di surga. Kamu bilang tadi seperti itu. Iya, itu Mana di mana? Di mana? Ada di situ bersamaku di surga ada. Di ayat 31 itu hadis ada. Nabi, dongo. Bukan kamu tadi mengutip Al-Quran. Udah mulai Bang menghina Nurdin, tuh, udah jangan mulai gitu kasar. lah. Bukan itu hadis Nabi. Saya mengutip Al-Quran dan Jadi hadis. jangan Oke. begitu pribadi-pribadi kayak gitu, jangan. Makanya begitu, kalian dengar dulu, Bang jangan Nurdin. potong. Di dalam Al-Imran ayat 31 dikatakan seperti ini. Katakanlah Oke. Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, kata Allah, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Ketika kita mengikuti Nabi, itu namanya sunnah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta Udah kepadaku, cukup. maka dia Sekarang akan pertanyaan bersamaku di saya, sorga. di mana Sabar sekarang nabimu? dulu. Kenapa kamu bilang bersamaku di surga? Emang di mana nabimu sekarang? Nabimu sekarang di mana? Kamu tanya saya sekarang di mana? Rasulullah sudah meninggal, saya belum meninggal. Bagaimana kamu ini? Artinya nabimu sudah wafat. Betul? Ya manusia wafat lah, Tuhan saja wafat. Iya. Kalian tidak pusing, masa manusia Iya, wafat jujur. kalian pusing? Iya, sabar. Karena Tuhan saya mati dan bangkit. Nah, kamu sudah mengakui itu bahwa ya Tuhan saya kan mati dan bangkit, hidup selama-lamanya. Nah, Oke, kalau siapa kamu, yang bentar, sabar membangkitkan dulu, dia? sabar dulu, Jujur. sabar dulu. Siapa Sabar yang dulu, membangkitkan dia? bentar dulu, mohon maaf, bentar. Nah, kamu kan sudah jujur. Nabimu kan sudah wafat, Loding. Sudah wafat. Tuhan mau Ya, wafat, siapa yang artinya nggak ada di surga toh? Wafat toh? Belum, semua belum ada di sorga. Nanti ia Iya, akan artinya bergeser. nabimu Ingat. sudah wafat. Ya Nah, sudah. kamu, ya itu dia. Kamu mengikuti Tuhan mau perintah wafat atau manusia tidak? yang sudah wafat Tuhan mau wafat atau tidak? dan belum ada di surga. Artinya kamu pengikut manusia yang Tuhan mau sudah wafat wafat, atau tidak? pengikut manusia mati. Tuhan mau wafat atau tidak? Tuhan mau wafat Tuhan atau tidak? saya mati dan bangkit, wafat dan bangkit. Siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan dia? Jawab. Berani Roh tidak? Elohim yang adalah dirinya sendiri. Diri sendiri Elohim yang adalah membangkitkan. dirinya sendiri. Diri sendiri Yang membangkitkan. jelas, Orang mati Diam membangkitkan dulu. orang mati. Loading. Sabar. Orang mati membangkitkan orang mati. Sabar dulu, Loading. Jangan Loading, kalian Loading. menelaah Loading, Islam sabar. pakai logika. Ternyata agama kalian lo gila. Karena gini, Loading. Ya ampun, justru kamu yang lo gila. Kenapa? Kamu pengikut manusia yang sudah mati. Ya, kamu mengikuti perintah-perintah manusia yang sudah mati. Nah, sedangkan kami Ya mengikuti namanya perintah manusia Tuhan yang kan maha hidup. mati. Kulun nasi Ya jahit itu mau. dia, Loading. Perbedaan saya dengan kamu, perbedaan kita, Bang Yoel dan anak-anak Tuhan Yesus Masih. Kalau kamu kan mengikuti perintah manusia, apalagi manusia yang sudah wafat. Nah, Tuhan Beliau mau sudah mati atau wafat, tidak? gitu loh. Tuhan mau Kalau mati atau kami tidak? kan, makanya kembalikan lagi kulukmu itu dengan pakai kulit ayam. Karena apa? Mika, Nah ini Pak Yoel punya pakai sosis. kalau kalau kita baca dengan teliti, Karena Mika, tidak ada perintah Tuhanmu. Mika, dengar kamu dulu, mengikuti dengar dulu, perintah bentar manusia dulu. dan beliau juga Mika, sudah wafat. Hello. Mika, kalau kita baca dengan teliti, ya Galatia, Mika, ternyata Yosua itu ada di dalam neraka. Di dalam neraka. Coba Mika baca Galatia 3 nomor 13. Yosua itu bukan di sorga. Kalau kita percaya sama Paulus, berarti Yosua itu Kisah ada Para di dalam Rasul 11. neraka. Kisah Para Rasul 1 Coba, ayat 10 sampai baca 11 dulu. Yesus Hamasiah naik ke surga. Kemudian di Kisah Para Rasul 5 tuh Stefanus melihat Yesus Hamasiah dari surga. Itulah. Kamu jangan bertakya, udah turun kamu Rahman. Kamu bertakya kamu. Itulah Mika. Bertakya, Mengapa bertakya. tadi? Mohon maaf, kamu bertakya. Nah, Di mana enggak ada Tuhan Yesus Hamasiah? Tuhan Yesus Hamasiah itu meliputi langit dan bumi. Kenapa? Dia Maha Hadir. Mikana, Dia jujur itu sama saya, memframing, Mikana. memfitnah. Jujur sama saya Mikana. Siapa yang membangkitkan Yosua? Elohim yang ada adalah rohnya sendiri. Loh, karena di Yohanes 10 ayat 18 dia berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tapi yang jelas kami mengikuti Tuhan yang maha hidup, bukan pengikut manusia mati dalam kuburan yang bisa bangkit. Sabar. Baca Yohanes. Sabar. Sedangkan Baca. saudara, Sabar. Nabi saudara, Sabar. makam beliau ada di mana? Makam beliau ada di mana? Sabar. Jawab dulu, makam beliau ada di mana? Sabar.
Iya, jawab, makam nabimu ada di mana? Manusia mati kalian heran, Tuhan mati kalian tidak heran. Iya, kamu kan pengikut manusia yang sudah wafat, belum bisa bangkit. Berarti dan kamu mengikuti pengikut perintah Tuhan manusia, mati. gitu loh. Berarti kamu pengikut Tuhan Tuhan mati. saya itu bangkit mengalahkan maut, berkuasa Iya, atas kematian. siapa yang membangkitkan dia, Mikana? Dirinya sendiri. Orang mati bangkit sendiri. Karena dia